Fisiologi lanjutan untuk mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran, Fisiologi lanjut, Sistem Reproduksi. Sistem reproduksi bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan dan mengatur proses-proses yang terkait dengan reproduksi, mulai dari perkembangan gamet hingga kehamilan. Fisiologi sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia melibatkan dua aspek utama, reproduksi seksual, yang menghasilkan gamet, sperma pada pria dan ovum pada wanita, serta kehamilan dan kelahiran, yang melibatkan perkembangan embrio hingga bayi yang lahir. Sistem ini dipengaruhi oleh faktor hormonal dan anatomi yang bekerja bersama-sama untuk memastikan keberhasilan reproduksi. 1. Sistem reproduksi pada pria. A. Organ reproduksi pria, testis. Testis adalah organ utama dalam sistem reproduksi pria yang menghasilkan spermatozoa, sperma, dan hormon testosteron. Sperma diproduksi dalam tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Epididymis, tempat penyimpanan dan pematangan sperma setelah diproduksi di testis. Sperma kemudian dipindahkan ke vas deferens untuk perjalanan lebih lanjut. Vas deferens, saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Selama perjalanan, sperma bercampur dengan cairan dari kelenjar seminal dan prostat untuk membentuk semen. Kelenjar seminal menghasilkan cairan yang memberi nutrisi bagi sperma dan memfasilitasi mobilitas sperma. Prostat, kelenjar yang menghasilkan cairan yang membantu melarutkan semen dan mengaktifkan sperma untuk membantu fertilisasi. Uretra, saluran yang mengalirkan urin dan semen keluar dari tubuh melalui penis. Penis, organ eksternal yang berfungsi untuk menyalurkan semen ke dalam saluran reproduksi wanita selama hubungan seksual. B. Proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis. Spermatogenesis melibatkan beberapa tahap yang dimulai dengan spermatogonium, sel induk sperma, yang berkembang menjadi spermatosit primer, kemudian spermatosit sekunder, dan akhirnya menjadi spermatid yang berkembang menjadi sperma matang. Hormon yang terlibat, testosteron. Hormon utama yang diproduksi oleh testis, yang mengatur produksi sperma dan perkembangan karakteristik seks sekunder pria, seperti pertumbuhan rambut wajah, suara yang lebih dalam, dan peningkatan massa otot. Hormon luteinizing, LH, dan follicle stimulating hormone, FSH, diproduksi oleh kelenjar pituitari dan mengatur produksi testosteron serta perkembangan sel-sel sperma. Inhibin, dihasilkan oleh sel-sel Sertoli di testis, berfungsi untuk mengatur kadar FSH, C, ejakulasi dan proses pembentukan semen,
Setelah sperma matang dan bergerak melalui saluran reproduksi pria, ia bercampur dengan cairan dari kelenjar seminal, prostat, dan kelenjar bulboretral untuk membentuk semen. Proses ejakulasi dipicu oleh rangsangan seksual yang menyebabkan kontraksi otot polos yang mengeluarkan semen melalui uretra dan penis. 2. Sistem reproduksi pada wanita. A. Organ reproduksi wanita. Ovarium, organ utama dalam sistem reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur, ovum, dan hormon estrogen serta progesteron. Ovarium memiliki dua fungsi utama: menghasilkan gamet, sel telur, dan mengeluarkan hormon yang mengatur siklus menstruasi. Tuba Fallopi, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Tempat fertilisasi sel telur oleh sperma biasanya terjadi di bagian ini. Rahim, uterus, organ tempat perkembangan janin selama kehamilan. Rahim dilapisi oleh endometrium, yang menjadi tempat penempelan embrio jika terjadi pembuahan. Serviks, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks menghasilkan lendir yang memfasilitasi atau menghalangi perjalanan sperma, tergantung pada fase siklus menstruasi. Vagina, saluran yang menghubungkan serviks dengan dunia luar. Vagina berfungsi sebagai tempat pemasukan sperma selama hubungan seksual dan sebagai saluran untuk kelahiran bayi. B. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Berbeda dengan spermatogenesis, yang terus berlangsung sepanjang hidup pria, oogenesis sudah dimulai pada masa janin dan berlanjut selama masa reproduksi wanita. Dengan sejumlah telur yang matang setiap bulan. Proses oogenesis dimulai saat sel-sel primordial germinal di ovarium berkembang menjadi oogonia dan kemudian menjadi oosit primer. Setiap siklus menstruasi, satu oosit primer melanjutkan perkembangan menjadi oosit sekunder, yang dikelilingi oleh sel-sel granulosa yang membentuk folikel. Setelah ovulasi, oosit sekunder yang dilepaskan dari ovarium dapat dibuahi oleh sperma. Jika tidak dibuahi, oosit akan mati dan dikeluarkan bersama dengan lapisan endometrium saat menstruasi. Hormon yang terlibat, estrogen, diproduksi oleh ovarium, mengatur perkembangan folikel dan mempersiapkan rahim untuk implantasi embrio. Progesteron dihasilkan setelah ovulasi oleh korpus luteum, yang menstabilkan lapisan endometrium untuk menerima embrio jika terjadi pembuahan. FSH dan LH. FSH merangsang pematangan folikel, sementara LH merangsang ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. C. Siklus menstruasi.
Siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan yang terjadi pada sistem reproduksi wanita, yang dimulai dari menstruasi hingga ovulasi dan berakhir dengan periode luteal. Fase menstruasi dimulai dengan perdarahan menstruasi yang mengindikasikan peluruhan endometrium yang tidak dibuahi. Fase folikuler, folikel yang mengandung sel telur mulai berkembang dengan pengaruh estrogen yang tinggi. Ini berakhir dengan ovulasi. Pelepasan sel telur dari ovarium yang dipicu oleh lonjakan LH. Fase luteal, setelah ovulasi, korpus luteum terbentuk dan menghasilkan progesteron untuk menstabilkan endometrium. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum akan degenerasi, menyebabkan penurunan progesteron dan permulaan menstruasi berikutnya. 3. Fertilisasi dan kehamilan. A. Fertilisasi. Fertilisasi adalah proses ketika sperma bertemu dengan sel telur dan menyatu untuk membentuk zigot. Ini terjadi di tuba falopi. Setelah sperma menembus membran zona pelusida di sekitar sel telur, proses pembuahan terjadi, dan zigot mulai membelah. Perjalanan sperma dan ovum. Sperma yang ejakulasi ke dalam vagina berenang melalui serviks dan rahim untuk mencapai tuba falopi. Tempat bertemunya sperma dan sel telur. Setelah pembuahan, zigot bergerak menuju rahim dan menempel pada endometrium untuk memulai perkembangan embrio. B. Proses kehamilan. Kehamilan dimulai dengan implantasi zigot yang sudah dibuahi ke dalam lapisan endometrium rahim dan berkembang menjadi embrio. Selama kehamilan, tubuh wanita menghasilkan hormon-hormon untuk mendukung perkembangan embrio dan menjaga kehamilan. Hormon yang terlibat, human chorionic gonadotropin, HCG, dihasilkan oleh embrio setelah implantasi dan berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum, yang menghasilkan progesteron selama trimester pertama. Estrogen dan progesteron terus diproduksi untuk mempertahankan kehamilan, mencegah ovulasi lebih lanjut, dan menstabilkan rahim. Perkembangan embrio dan janin. Setelah implantasi, embrio mulai berkembang dan membentuk organ-organ utama. Pada trimester kedua dan ketiga, janin berkembang menjadi lebih besar dan siap untuk dilahirkan. 4. Persalinan. Proses persalinan dimulai dengan kontraksi rahim yang dipicu oleh hormon oksitosin. Oksitosin merangsang kontraksi otot-otot halus rahim, yang mendorong bayi keluar melalui serviks dan vagina. Proses persalinan, fase pembukaan, kontraksi yang terjadi semakin kuat dan sering, menyebabkan serviks membuka untuk memungkinkan bayi keluar. Fase kelahiran, setelah serviks sepenuhnya terbuka, bayi dilahirkan melalui saluran kelahiran.
Fase plasenta, setelah bayi dilahirkan, plasenta akan dikeluarkan. Kesimpulan, fisiologi sistem reproduksi melibatkan proses-proses yang kompleks. Dari produksi gamet, sperma dan sel telur, fertilisasi, hingga kehamilan dan kelahiran. Hormon memainkan peran utama dalam mengatur proses-proses ini. Dengan sistem endokrin mengkoordinasikan siklus menstruasi, ovulasi, pembentukan sperma, dan persalinan. Sistem reproduksi manusia bekerja secara harmonis untuk menghasilkan keturunan dan memastikan kelangsungan spesies.